Apa kabar? Pasti kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah adik-adik, kakak bersyukur loh karena hari ini kakak bisa berkumpul bersama adik-adik. Nah pada pagi hari ini kakak ajak kita semua untuk ambil sikap saat teduh untuk mengawali kegiatan beribadah kita. Kakak yang berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau masih mengumpulkan kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu, kami akan mau memuji nama Engkau. Berilah kami kefokusan untuk bisa mendengarkan dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak sangat bersyukur sekali karena kakak bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara online. Nah adik-adik, kakak mau bilang hari ini adalah harinya Tuhan. Tapi adik-adik, hari ini bukan hanya hari ini saja loh harinya Tuhan, tapi di semua hari itu adalah harinya Tuhan. Untuk itu kakak ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Silahkan bangkit berdiri. Kakak mau nanya nih, adik-adik punya sahabat nggak? Kalau kakak punya sahabat loh. Nah, adik-adik mau tahu nggak sahabat kakak itu siapa? Sahabat kakak itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mengajak kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Untuk itu kakak ajak kita untuk nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Waktu aku susah, waktu
teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Kubuka Hatiku. Shalom rekan-rekan muda dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memimpin kehidupan kita. Bahkan kita berjumpa pada hari ini dalam ibadah. Meskipun secara online, tapi kita terus percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita, Tuhan memperhatikan kita, dan Tuhan memberkati setiap kita pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kemudian berdoa, memohon belas kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau tunjukkan bagi setiap kami. Pada saat ini, ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang menyertai, kiranya Engkau yang memimpin setiap kami. Sehingga kemudian apa yang kami renungkan dari kebenaran firman-Mu itu menjadi berkat, kekuatan, penuntun kehidupan kami. Kami memohon kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kemudian membaca Alkitab di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 atau ke-10. Saya akan bacakan kepada kita semua. Saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah,
Rekan-rekan muda, ayat yang ke-10 menjadi ayat yang sangat penting bagi setiap kita. Oleh karena apa? Ada sebuah ajakan bagi kita. Ada sebuah anjuran, ada sebuah panggilan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk terus melakukan kebaikan. Dan di sana ada hal yang harus kita perhatikan, saudara, rekan-rekanku, bahwa selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, maka marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selagi masih ada kesempatan. Artinya apa? Ada waktu di mana kita tidak punya lagi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya, ada waktu nanti kita tidak bisa melakukan kebaikan. Ada waktu nanti kita tidak bisa lagi mendapatkan sebuah waktu, kesempatan ya, untuk melakukan yang namanya kebaikan. Jadi mari kita selagi masih ada kesempatan lakukan kebaikan. Terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Nah ini menarik kemudian rekan-rekan ketika kita membandingkan di dalam ayat yang pertama lalu dan kemudian ayat yang kedua. Nah ketika kita bicara tentang kebaikan, kita suka berkata begini teman-teman, bahwa keren loh orang itu baik banget. Ya, kawan saya itu baik banget. Nah pertanyaan kita kemudian adalah apa yang kita maksudkan dengan baik itu? Apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita sampaikan bahwa sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa orang itu baik, apa maksudnya baik itu? Nah, rekan-rekan muda, biasanya begini, bahwa kita mengatakan seseorang itu baik oleh karena ada kasat mata, ada hal yang kasat mata yang kita bisa saksikan, yang bisa kita nikmati daripada orang itu. Dan ketika kita mengatakan dia baik, berarti itu juga menyentuh emosi kita, perasaan kita yang terdalam. Ada sesuatu yang menarik di dalam diri kita dari orang itu. Nah, tapi umumnya ketika kita bicara tentang kebaikan, lagi-lagi adalah karena sesuatu kasat mata bahwa kita akan mengatakan dia itu baik. Saya tidak tahu apakah pernah teman-teman mendengarkan tentang kisah seorang Samaria yang baik hati. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37 itu dikisahkan oleh Yesus tentang seorang yang baik. Dan dikatakan di sana saudara bahwa ada orang yang mengalami masalah. Ada orang yang terluka ketika melewati sebuah jalanan. Di sana jalanan dianggap penuh dengan resiko. Ada masalah, ada perampok, ada binatang liar. Dan di sana dikatakan seorang muda ini kemudian melewati jalan itu. Dan apa yang terjadi kepada dia ketika ia melewati jalan itu teman-teman. Ternyata dia dirampok, dia dipukuli. Tidak saja hartanya diambil, tetapi juga badannya itu dipukulin. Bahkan dikatakan di sana, diceritakan di sana teman-teman, bahwa orang ini hampir mati. Ketika dikatakan bahwa orang ini hampir mati, berarti ada satu kondisi yang sangat serius. Kondisi yang sangat kritis bagi orang ini. Lalu kemudian dikatakan, bahwa ada yang pertama itu, ada orang yang bekerja di gereja. Misalnya katakan ya, ada yang bekerja di bait Allah. Seorang imam. Dikatakan bahwa dia lewat di daerah itu. Seorang imam. Seorang imam itu adalah karena kasih karunia. Dia mendapat panggilan di dalam rumah Allah. Di bait Allah. Dia mewakili umat untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Untuk meminta pertolongan daripada Allah. Dan di sana dikatakan dia lewat melalui jalan itu. Dan apa yang dilakukan teman-teman? Dia menyeberangi. Menyeberangi artinya dia mengambil jalan yang berseberangan dengan orang yang sedang tergelincir, sedang terbaring di sana. Karena dia hampir mati karena dipukuli oleh perampok. Dan imam ini tidak melakukan apa-apa. Dia justru mengambil jalan lain sehingga ia tidak perlu menolong, ia tidak perlu mengambil resiko
untuk melakukan sesuatu dan justru bisa aja teman-teman perampok justru juga memukulinya. Sehingga kemudian dia berpikir, ya sudah, saya akan melewatinya. Di sana juga dikatakan, dikisahkan ada seorang Lewi. Lewi itu adalah sebuah keturunan yang memang dipakai oleh Tuhan juga di dalam bait Allah untuk melayani di bait Allah. Seorang yang kelompok yang memuji memuliakan Tuhan di dalam bait Allah. Dan di sana dikatakan mereka baru pulang beribadah. Jadi ketika mereka melihat orang ini teman-teman, orang yang sedang sekarat yang dikatakan itu hampir mati teman-teman. Mereka justru melewati, mencari jalan lain. Untuk apa? Supaya mereka tidak melakukan kebaikan. Supaya mereka tidak memberikan pertolongan kepada orang ini. Yang hampir mati. Mungkin juga pikir-pikir bahwa memang daerah itu penuh rawan. Maka jangan-jangan mereka akan menjadi korban juga. Jangan-jangan mereka akan dirampok. Jangan-jangan mereka akan mengalami hal yang sama. Yang dipukulin hingga hampir mati. Maka kemudian ada seorang yang namanya Samaria. Orang Samaria. Nah, dua orang ini teman-teman ya. Antara imam dan juga Lewi itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Samaria ini adalah bagi dua orang ini. Bagi imam, bagi Lewi. Orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak menjaga janji Tuhan. Yang hidupnya itu bisa seperti anjing saja. Tidak berharga, tidak dianggap. Tetapi Yesus menggunakan orang ini sebagai gambaran bagaimana dia melakukan sesuatu yang baik. Ketika orang Samaria ini lewat di jalan itu dan dia melihat orang ini sedang sekarat, setengah mati, hampir mati. Apa yang dia lakukan? Dia menolong teman-teman. Dia menolong, dia membangkitkan, mengajak, mengangkat orang ini di atas tunggangannya. Ya. Lalu kemudian dia obati. Lalu dia bawa ke tempat pengobatan lagi, ke tempat penginapan. Lalu dia katakan bahwa tolong dulu orang ini. Berapa nanti biaya yang dikeluarkan untuk mengobati, untuk memulihkan luka orang ini. Saya akan bayar. Dan dia lakukan sesuatu sebagai jaminan. Dia membayar sebagai jaminan. Teman-teman, kita berkata bahwa orang Samaria ini baik. Bahkan dikatakan oleh Alkitab itu ciri khas bahwa orang ini adalah orang yang baik hati. Saudara-saudara, teman-temanku muda, apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Apakah kebaikan yang seperti itu kita menolong orang lain, kita libatkan materi kita di sana untuk menolong mereka? Nah, ternyata ketika kita memperhatikan bagian ini, orang yang melakukan kebaikan dalam konteks ini teman-teman, saudara-saudaraku, bukan seperti itu. Perhatikan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ketika kita berkata bahwa orang itu baik, maka kebaikan yang kita pikirkan itu terkait dengan beban kita. Beban kita itu apa? Mungkin kita lagi frustasi, mungkin kita lagi kecewa, mungkin kita sedang membutuhkan pertolongan. Ekonomi kita lagi tidak baik, kita lagi butuh traktiran, ya. Ketika kita pergi bersama dengan teman-teman kita tidak punya uang dan di sana semua makan teman-teman, maka ada seorang sahabat kita misalnya yang memberikan pertolongan kepada kita, kita menginginkan makanan tertentu misalnya, kita mau minum jus tapi kita tidak punya uang, maka teman kita ini datang, dia tawarin pertolongan, yuk makan yuk, minum yuk, pesan aja, nanti saya yang bayar. Wah, kita akan katakan bahwa dia ini, sahabat kita ini, kawan kita ini adalah orang yang baik. Ataupun ada kegiatan-kegiatan tertentu yang orang lain bisa gantikan kita. Ternyata kita tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Ada tugas-tugas tertentu yang memang kita tidak bisa melakukannya dan kita digantikan oleh orang lain. Maka kita berkata bahwa dia itu baik bagi saya.
ada beban di dalam kehidupan kita, lalu kemudian orang itu menolong kita, maka kita katakan dia baik. Nah, teman-teman, bukan itu. Beban yang dimaksudkan di dalam bagian ini, perhatikan ayat yang pertama tadi. Orang yang melakukan pelanggaran. Orang yang melakukan pelanggaran, teman-teman. Dan dikatakan di sana, di dalam ayat yang kedua, dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah di dalam dosamu, menanggung dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Apa maksudnya? Apakah kita menanggung dosa orang lain, bahwa ketika orang itu melakukan pelanggaran, ketika orang itu melakukan kesalahan, maka kita berkata, oh tidak apa-apa, saya akan menanggungnya, saya yang akan dipecut, saya akan dihukum. Atau kita bersama-sama, kita tidak melakukan dosa, tapi kita katakan kepada dia, oke, kita akan berdosa bersama-sama. Kita katakan kita berdosa bersama-sama, sehingga aku juga ikut dihukum di dalamnya. Apa yang itu yang dimaksudkan dengan menanggung beban? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bukan seperti itu yang dimaksudkan menanggung beban. Ya, tetapi lebih kepada apa, teman-teman? Lebih kepada kita mencoba melakukan sebuah tindakan bahwa iya ya, tidak mudah juga loh dia hidup di dalam kebenaran. Perhatikan ayat yang pertama tadi. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan. Memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Perhatikan. Ketika kita melihat bahwa orang lain itu melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, maka kita dituntut untuk apa? Untuk menanggung bebannya. Bagaimana kita menanggung bebannya? Dikatakan oleh Alkitab bahwa kita memimpin orang itu kepada kebenaran. Nah, ini menarik. Panggilan setiap kita, siapapun, usia berapapun, teman-teman, anak-anak muda, panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus adalah memimpin orang itu kepada jalan yang benar. Memimpin orang yang gagal di dalam kehendak Allah. Kita sadar, kita tahu, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan orang itu mengalami kegagalan. Kita ditugaskan di sana oleh Allah untuk memimpin dia ke jalan yang benar. Itulah menanggung beban orang lain. Nah, menarik sekali ketika dikatakan memimpin orang ini ke jalan yang benar. Teman-teman, itu digambarkan seperti apa? Seperti mengembalikan atau meluruskan tulang sendi. Ya, atau mengembalikan tulang pada tempatnya. Misalnya ya, lutut kita itu kepelintir begitu ya. Nah, kepelintir kalau bahasanya situ fabesu ya, fabesu gahena. Nah, maka upaya untuk mengembalikan, untuk meluruskan itu maksud yang dikatakan memimpin orang itu ke jalan yang benar. Artinya apa? Ada kesakitan di sana, ada keseriusan, ada hal yang harus kita rasakan bahwa ini memang tidak gampang. Ini memang tidak mudah. Tetapi panggilan kita adalah memimpin orang itu kepada jalan yang benar. Tapi perhatikan, di sana ada unsur atau ada sifat yang harus kita hiaskan kepada hidup kita. Yaitu dengan roh lemah lembut. Artinya apa? Ya, kita biasanya begini, bahwa ketika kita membawa orang untuk mengenal jalan kebenaran itu, teman-teman, rekan-rekanku, maka seringkali kita berdiri lebih tinggi daripada dia. Kita berdiri sebagai hakim atas dia. Kita susah membawa orang untuk kembali kepada jalan yang benar ketika kita berdiri lebih tinggi, berdiri sebagai orang yang lebih suci, berdiri sebagai orang yang lebih benar, berdiri sebagai orang yang lebih tahu tentang kebenaran. Sementara dia itu yang gagal, tidak mengerti dan tidak diperkenan oleh Allah. Sementara kita orang yang paling berkenan kepada Allah. Kita tidak bisa memimpin orang ke jalan yang benar dengan sikap yang seperti itu. Maka kita perlu kenakan di dalam diri kita roh lemah lembut. Artinya apa? Kita mesti waspada juga.
Bahwa ini tidak gampang. Orang itu bisa gagal untuk tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita rangkul. Mari kita katakan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Kasih karunia Tuhan itu melebihi kesalahan yang kita lakukan. Kasih karunia daripada Allah di dalam Yesus Kristus melebihi pelanggaran yang kita lakukan. Kasih karunia itu membebaskan kita. Kasih karunia itu menyelamatkan setiap kita. Maka di dalam spirit semangat yang seperti itu teman-teman, kita harus bawa orang. Yuk, terima kasih karunia daripada Allah, maka engkau akan pulih. Kalau kita berdiri sebagai hakim, berdiri sebagai orang yang lebih suci, berdiri sebagai orang yang lebih benar, berdiri sebagai orang yang lebih tahu akan kehendak Allah, seolah-olah hanya kepada kita lah Allah berbicara tentang kebenarannya, maka kita tidak bisa membawa orang kepada jalan yang benar. Nah, rekan-rekan mudaku dan saudara-saudaraku, sekali lagi, tujuan kita ketika kita memberikan nasihat, ketika kita memberikan kebenaran kepada orang lain, tujuan kita hanya satu, yaitu dia kembali kepada kebenaran. Nah, perhatikan hal ini. Bahwa ini pekerjaan ini akan menjadi sulit sekali. Usaha dan upaya ini bukan hal yang gampang untuk kemudian kita lakukan. Tetapi akan lebih sulit, perhatikan. Usaha ini akan menjadi sulit dan usaha ini memang pada dasarnya sudah sulit. Tetapi akan menjadi lebih sulit nantinya teman-teman ketika kita tidak punya niat di dalamnya. Membawa orang kepada jalan yang benar adalah pekerjaan yang lebih sulit. Tetapi akan menjadi lebih sulit ketika kita tidak punya niat di dalamnya untuk melakukannya. Kenapa kita tidak punya niat? Kenapa kita tidak mau membawa orang kepada kebenaran? Oleh karena apa? Kita itu merasa diri kita paling benar. Kita itu merasa diri kita paling oke. Dan orang lain itu tidak ada apa-apanya. Merasa diri kita itu paling taat kepada Allah. Sehingga tidak mungkinlah kita gagal. Tidak mungkinlah kita melakukan pelanggaran. Hanya mereka-mereka yang ini yang akan melakukan pelanggaran. Yaitu urusanmu lah. Itu pekerjaanmu lah. Itu tanggung jawabmu lah. Itu bukan tanggung jawab saya. Saya tidak peduli. Saya merasa diri saya ini lebih oke. Nah, di sana. Maka diperingatkan kepada kita, hati-hati. Hati-hati. Supaya engkau juga tidak jatuh di dalam pencobaan. Artinya apa? Ada kemungkinan kita akan jatuh. Kita akan jatuh ketika kita merasa diri kita akan menjadi penting. Kita akan jatuh ketika kita merasa diri kita bahwa kita tidak akan jatuh. Hati-hati justru. Hati-hati. Maka sekali lagi teman-teman, pekerjaan ini sulit. Tetapi akan menjadi lebih sulit ketika kita tidak ada niat untuk melakukannya. Perhatikan, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan gampangan. Kita perlu pimpinan, tuntunan daripada Roh Kudus. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana kita menanggung kesalahan orang lain. Perhatikan teman-teman, ketika Yesus itu menanggung kesalahan kita. Bahwa dia juga mengerti. Yesus itu mengerti betul bagaimana kita bergumul dengan dosa. Dan dia tidak menghakimi kita. Justru dia memasang badannya. Dia rela untuk dipecut. Dia rela untuk tulang tubuhnya itu dicabik berdarah. Bahkan dia rela untuk mati bagi saya dan bagi teman-teman. Karena ia punya cinta, ia punya kasih supaya kita mengalami keselamatan, mengalami kebenaran, mengalami kebebasan di dalam Allah dan kita hidup bagi Dia. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan ini. Kebaikan kita tidak semata hanya memperhatikan keadaan ekonomi, hanya memperhatikan orang lain secara material. Tidak. Tapi kita dituntun untuk setia, untuk tidak jemu-jemu melakukan kebaikan. Menuntun orang, memimpin orang, mengetahui kebenaran dan tahu dan hidup di dalam kebenaran. Kristus menjadi teladan bagi kita. Menyambut setiap orang yang berdosa. Ketika ia berkata
dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka teman-teman, mari kita terus berjuang melakukan kebenaran. Jangan berpikir, wah saya masih muda nih, belum bisa menuntun orang kepada jalan yang benar. Mari teman-teman, perhatikan bahwa engkau telah diselamatkan di dalam kasih karunia, di dalam Yesus Kristus. Maka kita justru memberitakan itu. Ada pengampunan bagi dosa di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, memberikan pengharapan bagi setiap kita. Ada pengharapan. Dan itu yang kita beritakan. Beritakan kepada sahabatmu, beritakan kepada temanmu. Dan perhatikan, kita juga harus hidup di dalamnya. Bukan hanya sekedar menceritakan, tapi kita betul-betul hidup di dalam hukum Kristus. Betul-betul kita hidup di dalam kebenaran yang dimaksudkan oleh Allah. Saya percaya ketika kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menghidupinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengerti dan kami sadar betul bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan gampangan. Kami membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk memimpin setiap kami untuk melakukan panggilan ini, melakukan pekerjaan ini, sehingga semakin banyak sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami untuk hidup dalam kebenaran, dipimpin kepada jalan yang benar, dan nama Tuhan dimuliakan. Berikan kami kekuatan Tuhan sekali lagi untuk melakukan pekerjaan ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Untuk hari ini karena Engkau masih menyertai kami hingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan, terima kasih karena kami bisa mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap ibadah yang kami lakukan hari ini. Biarlah kami juga bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya.